Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Adinda Salwa dengan NIM 15022100432 dari kelompok 7 akan memaparkan proposal bisnis yang telah kami rancang. Halo, perkenalkan nama saya Kirana Putri Nareswari. Permasalahan akibat penggunaan masker dalam jangka panjang selama pandemi membuat masyarakat mengeluh akan kondisi kulit wajah mereka. Karena kurangnya siklus udara segar membuat kondisi kulit wajah mudah sekali kusam, mudah sekali kering, dan mudah sekali timbulnya jerawat. Memasuki era endemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bebas masker saat di luar ruangan. Akhir-akhir ini adanya penurunan intensitas penggunaan masker. Melihat dari kondisi tersebut, peluang bisnis yang kami ambil menjadi solusi bisnis di era pandemik ini. Kami sangat merekomendasikan produk kami kepada masyarakat saat di luar ruangan dan juga dapat digunakan ketika kulit membutuhkan kesegaran. Perusahaan kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Berdiri pada tanggal 28 Mei 2022, perusahaan kami tergolong pada produk kecantikan skincare yang diberi nama Scratcha. Scratcha on your face, shine on your light. Halo semuanya, kenalin aku Adrian Kaputri dari kelas KM 4508 dengan NIM 15022134418. Nah, selanjutnya ada slide about us, Scratcha on your face, shine your light. Scratch yang artinya goresan, dan yang dimaksud dari goresan ini adalah goresan di wajah, yang berarti meskipun wajah seseorang ada bekas jerawat dan juga permasalahan kulit wajah lainnya, mereka tetap bersinar karena diri mereka spesial. Melalui setiap langkah kecil yang kami ambil, kami berinovasi dan menciptakan produk yang tercipta dari alam. Lalu kami memformulasikan bahan dari alam dan teknologi canggih untuk memberikan hasil yang nyata dan tahan lama. Scratcha akan terus menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi face mist sehingga menjadi face mist terbaik di antara produk face mist yang ada. Kami akan menjadikan Scratcha sebagai prioritas utama pelanggan dalam penggunaan produk kecantikan. Halo, perkenalkan nama saya Marsyana Pradipta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Scratcha. Pada kata Scratcha, perusahaan kami membuat logo face mist yang dimana huruf T yang seumpama ditimpa buah nanas itu melambangkan konsistensi kuat perusahaan yang akan membuat inovasi baru produk face mist berbahan dasar buah nanas. Dan buah nanas sendiri juga mengandung vitamin C dan antioksidan tinggi sehingga kaya akan manfaat yang bagus untuk permasalahan kulit wajah. Nah, selain terfokuskan pada pembuatan logo face mist tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perusahaan kami juga mengeluarkan 4 varian, yaitu yang pertama ada varian Cineapple. Cineapple ini yang berbotol orange, dan kami membuat 4 varian ini pada botol yang berukuran 250 ml. Dan baik lagi ke varian yang Cineapple ini. Cineapple ini adalah varian kami yang original atau varian yang signature yang kami keluarkan pada perusahaan kami sendiri. Dan yang kedua ini ada varian Pine Rose. Varian Pine Rose ini varian yang menggabungkan antara nanas dan air mawar yang di sini tertera pada botol yang berwarna merah keping-pingan. Dan yang keempat itu ada varian aloe vera chic. Di sini aloe vera chic itu menggabungkan varian antara buah nanas dan lidah buaya. Dan yang terakhir ada varian yang kami beri nama itu Sparkle Pea, yang dimana varian ini kami gabungkan antara buah nanas dan mentimun, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slogan khusus face mist kami sendiri, yaitu A Bottle of Mist That Never Miss. Kenapa kami memberi nama slogan tersebut? Kami yakin bahwa formulasi face mist yang kami kembangkan melalui tahap uji coba klinis bersama para ahli selama berbulan-bulan akan memberikan dampak positif yang nyata pada konsumen. Dan kami yakin pula bahwa produk face mist kami ini yang berbahan dasar alami akan sesuai dengan semua jenis kulit wajah. Maka dari itu manfaatnya tak akan pernah
tak akan pernah meleset sebagai solusi dari masalah pada konsumen kami sendiri. Seperti itu. Halo, saya Muhammad Sikino Majid. Saya akan menjelaskan visi perusahaan kami, yaitu Scratcha. Yang pertama, menjadikan Scratcha menjadi produk yang bermanfaat bagi kesehatan kulit dan terbaik di antara produk face mist yang ada. Lalu yang kedua, menjadikan Scratcha sebagai produk kecantikan yang dikenal oleh seluruh kalangan di Indonesia. Dan yang ketiga, menjadikan Scratcha sebagai prioritas utama pelanggan dan penggunaan produk kecantikan. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rulisan dan di sini saya akan menjelaskan tentang misi perusahaan. Yang pertama, kami berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terbaik serta senantiasa untuk meningkatkan kreativitas dalam memproduksi face mist. Yang kedua, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada di dalam ekosistem Scratcha. Dan yang ketiga, kami akan menggunakan daya inovasi yang kami miliki dalam upaya untuk menguasai pasar. Karena kami mengingat perjuangan awal kami dalam merintis bisnis ini. Kami bertujuan untuk menjadi pembisnis skincare atau lebih spesifiknya produsen face mist yang dikenal masyarakat sebagai produsen yang memiliki produk yang tidak menguras dompet namun tetap berkualitas. Halo, saya Ali Fajrian. Saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama, analisis keunggulan atau strength, yaitu kualitas produk terjaga sehingga produk bisa bertahan selama 3 bulan sejak produk dibuka. Menggunakan tempat produksi yang steril, meminimalkan bahan baku sehingga produk alcohol free, SLS free, paraben free, fragrance free, silicone free, and no animal testing. Lalu menggunakan bahan-bahan alami, produk praktis dapat digunakan langsung pada wajah dan mudah dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir, dermatological tested dan BPOM. Lalu yang kedua ada analisis kelemahan atau weakness. Pesaing yang cukup banyak, produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap khasiat pada buah nanas, dan harganya yang kurang terjangkau. Lalu yang ketiga, analisis peluang atau opportunities. Daya beli konsumen yang cukup tinggi, perkembangan teknologi yang sangat maju memudahkan untuk mempromosikan produk dimanapun, lalu intensitas yang tinggi terhadap dunia kecantikan karena skincare menjadi tren yang sangat diminati masyarakat, sehingga dapat menjadi peluang yang tepat untuk mengembangkan bisnis. Lalu tidak hanya kaum wanita yang menggunakan skincare, tetapi pria juga. Selain itu juga tidak hanya orang dewasa yang menggunakan produk ini, tetapi remaja juga bisa menggunakannya. Lalu yang terakhir, analisis ancaman atau threats. Tidak cocoknya konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, banyak produk kompetitor yang dijual luas seperti pada marketplace atau e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganisa Nivanuraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep usaha perusahaan Scratcha. Scratcha merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan produk skincare berupa face mist yang berbahan dasar buah nanas. Tetapi kami tidak hanya menggunakan buah nanas saja sebagai bahan dasar, melainkan kami akan mengkombinasikan nanas dengan bahan lain seperti mawar, aloe vera, dan juga mentimun. Maka dari itu, kami berinovasi untuk menciptakan 4 varian face mist yang nantinya akan dikombinasikan dengan bahan yang sudah disebutkan tadi, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi kesehatan kulit masyarakat. Nah, selanjutnya ada target pasar. Kami membuat face mist ini tidak semata-mata hanya dapat digunakan oleh wanita saja, melainkan laki-laki juga dapat menggunakan face mist ini. Mulai dari usia remaja, bahkan sampai ke orang dewasa sekalipun dapat menggunakan face mist ini. Nah, kami juga bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti Sociola, Beauty Haul, dan juga Watson. Nah, selanjutnya kami juga memanfaatkan e-commerce agar produk kami semakin berkembang dan dikenal oleh banyak masyarakat. Beberapa e-commerce yang kami gunakan adalah TikTok, Shopee, Tokopedia, dan juga website. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salisa Ulisaida. Di sini aku bakal coba ngejelasin strategi peluang bisnis apa yang akan kita pakai di produk kami ini. Nah, untuk pemasaran produk skincare kami sendiri, kami akan terfokuskan melalui media sosial dan juga platform marketplace ataupun e-commerce. Karena seperti yang kita ketahui bahwa media sosial ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan seperti data yang kita temui bahwa sudah ada 191 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2022 bulan Januari kemarin.
Dan Instagram menjadi salah satu media sosial dengan pengguna paling banyak dengan persentase 84,8%. Maka dari itu, kami berfokus pada Instagram dalam pemasaran produk kami. Namun jika dilihat dari reputasi TikTok yang diprediksi akan semakin populer di tingkat global, serta berdasarkan data yang kami temui bahwa ada 755 juta pengguna aktif TikTok pada tahun 2002, kami juga memutuskan untuk menggunakan TikTok sebagai media pemasaran produk kami. Kami akan memanfaatkan fitur pada kedua sosial media ini dengan semaksimal mungkin. Seperti di Instagram, ada fitur Instastory yang akan kami gunakan untuk mengunggah pamflet iklan digital ataupun katalog produk yang hendak kami tawarkan pada para konsumen kami. Selanjutnya ada fitur bernama Instagram Reels yang akan kami gunakan sebagai wadah promosi kami. Jadi kami yakin bahwa melalui Instagram Reels ini dapat menarik perhatian para calon konsumen kami secara lebih luas. Kami juga akan menggunakan shopping ads untuk menjangkau konsumen lebih luas. Di TikTok sendiri ada namanya fitur TikTok Shop. Di situ kami akan gunakan sebagai promosi serta menjual produk yang kami tawarkan. Nah, untuk marketplace sendiri seperti yang kita ketahui bahwa selama pandemi ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan marketplace bahkan hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tentu saja hal ini meninggalkan sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat sehingga marketplace ini sangat digemari oleh banyak orang. Nah, jadi kami memutuskan tidak hanya sebagai tempat jual beli, kami jadikan marketplace ini sebagai wadah untuk promosi. Dengan cara kami akan memberikan banyak sekali potongan-potongan harga, kami akan memberikan voucher gratis ongkir, serta voucher cashback hingga 50%. Jadi selanjutnya akan kami lakukan adalah mengurangi biaya produksi dan biaya operasional sehingga kami dapat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Kami juga akan mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau acara tertentu dengan mendirikan stand-stand untuk memasarkan produk yang kita jual. Oke, selanjutnya saya akan coba menjelaskan langkah-langkah penerapan peluang solusi bisnis kami ini di era endemi COVID-19. Berdasarkan strategi yang kami buat, kami menentukan beberapa langkah yang akan kami lakukan dalam menerapkan solusi bisnis ini di masa endemi COVID-19. Pada tahap awal, kami akan melakukan riset untuk menentukan apakah produk kami ini layak dan aman untuk diedarkan ke masyarakat. Dan jika kami merasa bahwa produk kami ini sudah aman, kami akan mengajukan izin ke BPOM sehingga masyarakat lebih percaya akan produk kami sehingga kami dapat mengedarkan ke masyarakat secara luas. Selanjutnya, kami akan mempromosikan produk kami melalui sosial media dan juga marketplace seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan tahap ini adalah merupakan salah satu strategi marketing kami. Setelah itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin dapat menjalin hubungan yang baik dengan para konsumen dan calon konsumen kami. Salah satu upaya yang akan kami lakukan adalah menyediakan fitur auto replay di Instagram yang nantinya dapat membantu kami dan memudahkan dalam menjawab beberapa pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan oleh calon konsumen seperti pertanyaan terkait harga ataupun manfaat dari suatu produk itu sendiri. Selanjutnya, kami setiap bulannya kami akan mengadakan evaluasi pada sosial media yang kami gunakan untuk melakukan pemasaran. Jadi kami akan mengevaluasi bagaimana jumlah pemasukan kami setiap bulannya. Pada langkah terakhir, kami akan membuka forum kritik dan saran agar perusahaan kami mendapatkan masukan dari para konsumen kami langsung sehingga hal itu akan bermanfaat bagi kami untuk lebih meningkatkan lagi kualitas produk kami. Saya akan menjelaskan pada bagian aspek keuangan. Pada poin pertama ada modal sebesar Rp384.800.000 dan pada poin kedua ada biaya operasional sebesar Rp216.994 juta dan keuntungan yang kami raih Rp4.215.000 dengan menjual 200 botol Freshness dengan harga per botolnya Rp210.000. Dan ada BEP harga per unitnya yaitu 210 dan BEP harga produksinya itu 180 yang artinya titik impas dalam satu botol Freshness harus terjual adalah 180 dengan harga per botolnya 210. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.